Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mind map yang saya buat, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Jadi apa itu perlindungan hukum? Jadi kalau menurut Andi Hamzah, bahwa perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Maksud tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Lalu menurut Simanjuntak, perlindungan hukum itu sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warga agar hak-hak sebagai seorang warga negara itu tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya itu akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto? Jadi yang pertama yaitu ada pertama ada hukumnya, yang kedua ada penegak hukumnya, yang ketiga ada masyarakatnya, yang keempat sarana dan fasilitasnya, yang kelima kebudayaan. Lalu unsur-unsur perlindungan hukum itu ada apa saja? Yang pertama adanya kejaminan kepastian hukum, yang kedua berkaitan dengan hak-hak warga negara, yang ketiga adanya sanksi hukuman bagi pelanggar, yang keempat adanya perlindungan dari pemerintah. Lalu kita beralih ke dinamika pelanggaran hukum. Nah, dinamika pelanggaran hukum itu kita bagi menjadi beberapa lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana satu contoh dari dinamika pelanggaran hukum itu dalam lingkungan keluarga mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, tidak ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV sampai larut malam. Lalu ada juga di lingkungan sekolah, yaitu menyontek, terlambat ke sekolah, bolos pelajaran, tidak memperhatikan guru saat pelajaran dimulai atau selama pelajaran yang kelima berpakaian tidak rapi. Lalu ada lingkungan masyarakat seperti main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, terus melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan. Lalu untuk lingkungan bangsa dan negara, pertama tidak memiliki KTP bagi orang yang usianya udah 17 tahun ke atas. Lalu yang kedua tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga melakukan aksi teror. Yang keempat merusak fasilitas negara dengan sengaja. Contohnya seperti yang kita tahu waktu kemarin tuh ada yang merusak patung Mbak Sudirman. Nah, terus habis itu selanjutnya ada peran lembaga penegak hukum. Jadi peran penegak hukum itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama ada Polri. Jadi Polri itu sesuai pada pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Lalu kejaksaan itu menurut Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004. Lalu hakim itu Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung membawahi badan peradilan lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Advokat itu sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Lalu ada KPK